Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait deklarasi cawapres ya. Tak kunjung deklarasi cawapres, Rocky Gerung prediksi KPK akan hajar Anies Baswedan. Ini sesuai yang dilansir oleh Terkini ID ya, Makassar Terkini ID. Jadi memang kalau kita melihat koalisi perubahan yang tidak kunjung mendeklarasikan diri ya, termasuk juga cawapresnya. Nah, kalau kita melihat koalisi perubahan juga masih gonjang-ganjing saling tarik menarik kepentingan antara anggota koalisi partai. Nah, apa yang terjadi? Ini yang dikhawatirkan oleh Rocky Gerung ya, tentang kusak-kusuk KPK yang coba untuk menghajar dalam tanda kutip Anies Baswedan dengan tabungan kasus-kasus yang sudah ada dan ngeri-ngeri sedap. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Terkini ID Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap koalisi perubahan yang tak kunjung mendeklarasikan cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Ternyata cawapres Rocky Gerung berpendapat Anies Baswedan akan terus diserang oleh KPK karena dianggap lemah. Siksaan itu justru dibaca orang semacam Pak Firly. Kalau begitu kita hajar dulu Anies sebelum dia ada wakil presiden, ujar Rocky Gerung dilansir dari saluran YouTube Rocky Gerung Official Jumat 20 Januari 2023. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan jika Anies Baswedan saat ini sudah mempunyai pendamping, maka KPK tidak akan berani untuk mencoba menjatuhkan cawapres dari Partai Nasdem tersebut. Bayangkan kalau Anies sudah dideklarasikan, harusnya sudah punya wakil presiden. Nah, itu KPK nggak akan sulit, karena KPK anggap Anies punya dukungan publik yang kuat katanya. Kemudian, alumni Universitas Indonesia ini menyinggung situasi koalisi perubahan yang saat ini dinilai lambat dalam menentukan cawapres. Saya ngerti kondisi di dalam koalisi itu. Yang nggak saya mengerti adalah saling tunggu untuk tukar tambah mahar itu, paparnya. Pada akhirnya Nasdem, Demokrat, PKS akan menyatu juga. Mungkin minggu depan harus diucapkan, kalau tidak mereka menyiksa Anies selanjutnya. Di sisi lain, Willy Aditya selaku Ketua DPP Partai Nasdem menyatakan terkait cawapres pihaknya hingga saat ini masih menunggu sinyal dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Sekarang Nasdem ingin membalut logika saja. Kami justru yang ingin menunggu offering dari teman-teman yang lain yang ya masa Nasdem terus yang kebelet. Sekarang ini kan bagian dari proses hubungan itu akan resiprokal. Ya masa bertepuk tangan sebelah tangan. Nggak mungkin, tutur Willy Aditya kepada wartawan. Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies. Kita menunggu juga, jangan kemudian seolah-olah kita ngejar, tambahnya. Willy Aditya menyebutkan bahwa Nasdem akan bertemu dengan PKS pada bulan Februari 2023 untuk membahas cawapres Anies Baswedan. Memang pertemuan Pak Surya, Ketum Nasdem, dan Habib Salim, Ketua Majelis Suro PKS, sudah beberapa kali kita agendakan, tapi tertundalah karena banyak agenda. Jadi ya kita lihatlah ke depan ini, mungkin bulan depan bisa ketemuan, ungkapnya. Tentu politik memiliki seni, politik memiliki momentum. Momentumnya harus kita jaga untuk kemudian siapa yang mendampingi Mas Anies, ya kita jadikan kado terindah berikutnya, imbuhnya. Ya sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung yang ada kemungkinan posisi Anies itu tidak akan kuat dan akan bisa dihajar kanan kiri, terutama dengan adanya kasus-kasus yang bisa dibuka ya, seperti tabungan yang bisa dibuka untuk menjerat Anies ya, bagaimana untuk menjegal Anies dalam capres di 2024. Nah, kalau kita melihat isu panas terkait kasus yang terkait KKN yang bisa menjegal Anies itu ya lumayan ngeri-ngeri sedap ya.
dibuka itu kita ketahui kasus Formula E ya. Bagaimana perkembangan kasus Formula E ini yang terkesan ya. Banyak pengamat juga mengatakan bahwasanya ini dipaksakan ya, dan ini dipaksakan. Bagaimana mungkin ya status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan tanpa adanya tersangka ya. Kemudian juga dalam hal menaikkan kasus itu minimal sesuai Undang-Undang KPK harus ada 2 alat bukti. Dan kalau kita melihat prinsip dari KPK yang juga sebelumnya ya menginginkan barang bukti itu minimal 3, kalau satu gugur itu akan tidak mempunyai kekuatan dalam kasus tersebut. Belum usai Formula E ya yang terkesan dipaksakan, dan kalau kita melihat Formula E juga itu ya dari hal pemaksaan itu juga terlihat ya kalau kita melihat perkembangan Formula E yang akan diselenggarakan di 2023. Sebelumnya kita ketahui sukses dalam beberapa hal, sukses mendatangkan acara dan sukses untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu juga menyumbang tentu saja keuntungan kepada APBD dan APBN. Nah, belum usai kasus EKTP ada kasus bansos ya, yang terkait stok beras yang mangkrak ya, dan sudah kedaluarsa, yang itu dipotensikan juga bisa menjerat Anies ya. Nah, kalau kita melihat dengan tidak adanya distribusi yang strategis ataupun cepat, masa harus dianggap kasus itu korupsi ya. Sedangkan tentang korupsi itu kita harus firm bahwasanya korupsi itu kalau ada uang masuk ke kantong pejabat. Apakah ada uang yang masuk ke kantong Anies dalam hal kedua kasus tersebut, yaitu kasus Formula E dan juga kasus bansos yang juga beberapa hari yang lalu juga diramaikan dan bisa saja dibuka untuk dalam tanda kutip untuk menghajar Anies. Nah, bagaimana apakah ini bisa dijalankan ya, tabungan kasus ini untuk menjerat Anies? Bisa saja, karena pada era sekarang segala hal itu bisa terjadi ya. Kalau ingin mentersangkakan seseorang gampang, tinggal menangkap, kemudian pasal-pasalnya tinggal dicari, kemudian segala syarat ya itu bisa dibuat-buat. Nah, itu juga yang sering terjadi di para aktivis ya. Para aktivis itu ketika menjadi oposisi ya sering mengkritik, langkahnya mudah, tinggal menangkap dulu ya, kemudian cari pasal. Nah, kalau pasal aktivis itu sudah sering ya dijadikan alat trisula, yaitu pasal tentang berita bohong yang membuat keonaran. Kita juga sering itu dituduhkan kepada para aktivis ya, Jagenda Nanggolan ya, Jumur Hidayat, kemudian juga Edi Mulyadi, dan terakhir tentu saja pada kasus ijazah palsu Bambang Tri dan juga Gus Nur ya. Jadi kalau kita melihat berita bohong yang menimbulkan keonaran ya, berita bohong yang terus-menerus dimajukan, kadang juga mempertanyakan ya berita benarnya bagaimana gitu ya. Kemudian ujaran kebencian yang bermotif sara. Nah, sara ini apakah bisa mewakili ya, kalaupun itu yang dituduhkan presiden, apakah presiden itu memenuhi unsur sara ya? Yang ini kan menjadi pertanyaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky itu bisa saja menjadi terrealisasi dengan panasnya Pilpres 2024 ya. Jadi kalau kita bandingkan Pilpres saat ini ya, yang akan datang itu 2024 dan sebelumnya ya, pada saat Presiden SBY tidak pernah ya hal yang secara mendalam ya, pemerintah itu sampai masuk ke dalam pemilu itu sendiri, endorse kekuasaan ya, sampai masuk secara dalam, sampai ada
isu ya perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu yang tidak pernah ditemukan di pilpres sebelumnya, bahkan kasus ini di pilpres di luar negeri. Nah, kemudian kalau kita melihat kasus Anies ya, yang memang akan bisa mudah dibuka kalau Anies itu tidak segera firm untuk deklarasikan cawapres. Nah, ini juga menjadi persoalan dalam internal koalisi partai koalisi ya pengusung Anies, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Cawapres ini ya, meskipun kalau kita melihat peran cawapres itu tidak begitu signifikan, tetapi ini juga menjadi sasaran empuk dan target yang sangat gurih. Kalaupun nanti presiden itu berhalangan ya, bisa maju ya, cawapres itu untuk menggantikannya. Nah, kalau kita melihat tarik menarik itu terlihat jelas di satu sisi Demokrat sangat mengeluh-elukan dan ngebet ingin memajukan AHY. Di satu sisi PKS juga pasti berpikir untuk mendapatkan porsi cawapres itu juga. Tetapi Nasdem juga mengkritik sekarang kalau posisinya seperti ini ya harusnya fair ya, karena Nasdem itu juga tidak mendeklarasikan siapa-siapa, dan ingat kalau Anies itu bukan kader Nasdem ya, jadi di luar Nasdem, dan Nasdem pengennya kalau pengen fair ya cawapres itu juga di luar partai koalisi. Nah, ini masih menjadi perdebatan ya, dan kita tidak tahu hingga sampai kapan. Tetapi ini kalau tidak dimanage dengan baik, tentu saja akan menjadikan ya pertama koalisi ini akan berputar-putar terus berebut masalah capres, dan bukan hanya itu ya, koalisi perubahan ini pun ya belum ada kepastian akan dideklarasikan. Kalau kita melihat tekanan politik yang terjadi pekan-pekan ini ya, sangat mungkin jangankan untuk cawapres, koalisi ini pun ya bisa pecah ya kalau tidak ada kesepakatan dan ketenangan ya, ketulusan untuk mempertahankan ya soliditas dan sinergi untuk mempertahankan koalisi ini. Nah, bisa jadi ya dengan tawaran cawapres yang sudah pasti ya di Gerindra, Demokrat itu bisa keluar dari koalisi ya. Pun juga kalau KIP pun menawari posisi cawapres, PKS pun juga bisa keluar dari koalisi perubahan. Jadi koalisi ini ya, kalau kita berbicara masalah cawapres itu ya, koalisi ini pun belum fix dan solid ya, meskipun sudah ada pernyataan sana sini bahwasanya anggota koalisi perubahan itu akan solid hingga akhir nanti. Tetapi ya, siapa yang bisa memastikan itu semua ya, mengingat pragmatisme partai yang masih dipegang, dan juga kepentingan partai ini yang tentu saja ingin ya pada Pilpres 2024 ini perolehan suara masing-masing partai ini ingin naik. Nah, kalau kita melihat Demokrat ya, dulu merajai ya pada saat zaman SBY, dan tidak diduga posisi Demokrat atau perolehan suaranya itu turun drastis dan digantikan oleh PDIP. Dan kalau kita melihat konstelasi sekarang, apakah PDIP akan terus menjadi juara atau hat-trick di Pilpres 2024 ya, kita lihat nanti ya, mengingat kinerja dari the ruling party PDIP dan juga Presiden Jokowi yang mewakili PDIP ya, yang terus-menerus disebut sebagai petugas partai ya, kurang lebih banyak sekali ya kepentingan dari rakyat yang tidak diakomodasi. Jadi kemungkinan untuk Anies diserang, dihajar oleh KPK itu juga harus dijadikan warning bagi anggota koalisi ya, partai koalisi perubahan, yang kita ketahui dengan adanya manuver dari para elit ya, termasuk Surya Paloh yang bertemu dengan Luhut di London, pastilah ya mempunyai deal-deal politik yang saling memberikan untung bagi kedua belah pihak.
Di satu sisi Surya Paloh ingin, ya, tentu saja Nasdem ingin naik suaranya signifikan. Di satu sisi kepentingan Presiden Jokowi melalui Luhut tentu saja juga harus diakomodasi, ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan pertemuan tersebut sudah terlihat, ya, deal yang sudah ada di permukaan adalah kepentingan Presiden Jokowi yang harus dijaga sampai akhir periode ini, dan itu sudah dideklarasikan oleh Nasdem dengan Surya Paloh yang mengumpulkan anggota fraksi Nasdem, ya, di Nasdem Tower untuk mendukung, ya, sisa pemerintahan masa jabatan Presiden Jokowi sampai selesai. Ya, kita tunggu saja apakah dengan adanya Anies yang saat ini masih fragile, ya, yang belum stabil, siapa yang akan disandingkan akan berpengaruh pada powernya untuk yang bisa diserang atau diajar habis-habisan oleh tabungan kasus terhadap isu yang mendera Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.